Hai, minasan konnichiwa. Kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal matematika untuk IJU tahun 2011. Untuk course 1 di sesi pertama, kita mengerjakan soal bagian 2 untuk nomor 2. Jadi saya beri waktu kalian untuk pause video ini, kamu kerjakan soalnya, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita sekarang punya soal seperti berikut. Kita punya dua persamaan fx dan gx ya. Ada dua persamaan ini masing-masing persamaannya adalah 2x kuadrat tambah x tambah a kurang 2 dan satu lagi adalah minus 4x minus 5. Oke. Nah, di antara dua persamaan ini kita pertama mau mencari tahu berapa nilai real daripada x, berapa nilai x ini ya yang memiliki nilai real, di mana fx itu sama dengan gx. Jadi ini ada dua persamaan. Kalau kamu perhatikan persamaan ini, gambarnya seperti apa sih? Persamaan fx itu persamaan kuadrat, sedangkan persamaan gx itu persamaan garis lurus. Jadi kalau kita gambar kasarnya saja, kita punya fx itu bentuknya seperti atas, dengan titik pusatnya itu ada di 1/4. Jadi kita punya kira-kira gambarnya seperti ini ya. Sedangkan gx itu adalah garis miring, garis lurus miring biasa yang memiliki gradien minus. Jadi kasarnya kita punya gambar seperti ini. Jadi kita punya dua grafik ya, fx dan gx. Di mana fx dan gx itu sama, artinya dia akan bertemu di salah satu titik atau beberapa titik. Ya, jadi ini seperti ini kira-kira ya. Saya tulis ini gx dan di sini adalah fx. Dimana sumbernya x dan y. Oke, sekarang pertanyaannya adalah untuk nilai NOP di sini, NOP di sini ya, kamu harus pilih di antara 0 sampai 8. Ada pilihan jawaban di sini, kamu tinggal pilih berdasarkan jawaban yang kamu hitung. Nah, sekarang kita lihat statementnya dia. Ketika kondisinya n ya, ketika kondisi n di sini, maka kamu akan memiliki dua jawaban x, di mana fx sama dengan gx. Dua jawaban itu kamu bisa bayangkan di grafiknya adalah di sini dan di sini. Ya, itu adalah dua jawaban. Seandainya kamu punya soal kamu ketika kondisinya O, maka kamu punya satu jawaban. Jadi dia persis bentrok di tengah. Ya. Seandainya kondisi dalam P, maka kamu tidak punya jawaban. Kalau tidak punya jawaban, kamu punya bayangan seperti ini. Jadi grafik yang merah dengan grafik yang biru tidak akan berbentrokan satu sama lain. Tidak ada titik singgung, jadi tidak ada jawabannya. Oke. Nah, untuk menentukan tiga jawaban ini, kondisi ini, kamu memiliki satu teori, satu prinsip yang bisa digunakan, yaitu prinsip diskriminan, D. Ya, diskriminan itu adalah prinsip di mana kamu bisa mencari tahu hubungan antara dua grafik. Kalau kamu punya dua grafik ini, yang lengkung dan garis lurus, kamu samakan, kamu lihat angkanya apakah dia 0, lebih besar daripada 0, atau lebih kecil daripada 0. Maka kamu akan mendapatkan nilai-nilai ini. Kembali, kalau kamu punya dua jawaban, artinya apa? Diskriminan kamu tuh lebih besar daripada 0. Satu jawaban itu, diskriminan itu sama dengan 0. Tidak ada jawaban, maka diskriminan kamu tuh negatif, alias lebih kecil daripada 0. Nah, diskriminan itu apa sih? Masih ingat? D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Oke? Nah, sebelum kita mulai, kita harus menyamakan dulu persamaan ini. A, B, C di sini, itulah persamaan akhir yang sudah kita gabung. Jadi kalau kita punya, saya gambar sampingnya, fx sama dengan gx. Oke, jadi fx itu adalah 2 kali x kuadrat tambah x tambah a minus 2. Dan gx itu adalah minus 4x minus 5. Kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. 2x kuadrat ditambah 5x ditambah a minus 5 pindah ke kiri, jadinya plus 3 sama dengan 0. Oke, jadi kita punya persamaan seperti ini. Tinggal kita gunakan prinsip diskriminan, ya, di mana D itu adalah B kuadrat sama dengan 4AC. Kita masukkan B-nya. B-nya itu adalah sini 5. A-nya itu adalah 2. Dan C-nya itu adalah A plus 3. Jadi kita punya D itu adalah B kuadrat 25 dikurang dengan 4 kali 2 dikali dengan A plus 3. Ya, kalau kita hitung 25 dikurang 8 kali A plus 3 jadi 8A tambah dikurang ya. 8 kurang 24. Ini terus 1 kurang 8A. Oke, ini patokannya. Tinggal kita buat dia menjadi lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 0, atau sama dengan 0. Jadi patokan kita adalah 0.
Kita tulis 0 di sini. Dan kita bisa dapat, kalau misalnya D itu sama dengan 0, maka A-nya itu adalah 1/8. Seandainya kita punya diskriminan ini, 1 kurang 8A, itu lebih besar daripada 0, ya, diskriminannya lebih besar daripada 0, maka kalau kita hitung lagi, 1 lebih besar daripada 8A, A itu lebih kecil daripada 1/8. Ya, jadi ketika A-nya lebih kecil dari 1/8, maka D-nya adalah positif dan dia memiliki jawabannya 2. X-nya sama dengan 2 biji. Ada 2 biji ya. Sebaliknya kalau kita buat 1 kurang 8A-nya itu lebih kecil daripada 0, maka jawaban kita adalah A itu akan lebih besar dari 1/8. Dan di sini, ketika D-nya itu lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka dia tidak ada jawaban. Ketika D-nya sama dengan 0, maka X-nya jawabannya adalah 1. Maka dari itu kita akan kembali ke soal kita. Ketika jawabannya itu ada 2, maka kita punya kondisinya ada seperti yang di sini ya. A itu adalah lebih kecil daripada 1/8. Lebih kecil dari 1/8 jawabannya nomor 5. Oke. Ketika dia punya satu jawaban di sini, maka A-nya itu persis 1/8. Jawabannya minus lingkaran 7. Dan terakhir, ketika kamu punya tidak ada jawaban, jadi A-nya itu lebih besar daripada 1/8, maka jawaban kamu itu adalah di sini 0, ya. Oke, jadi itu jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut untuk bagian kedua. Ketika N itu apa sih? Ketika N itu adalah di sini ya. Ketika A itu lebih kecil daripada 1/8, alias dia punya 2 jawaban. Kalau dia punya 2 jawaban, maka the value of X itu ada 2, ya. Karena di sini kamu lihat pakai rumus ABC, kamu dapat plus minus, ya. Ketika X1, X2-nya ada 2 versi. Nah, kalau gitu kita hitung. Kita punya rumus ABC. Saya tulis mana ya? Saya tulis bawah lah. Rumus ABC itu adalah X1, X2 sama dengan minus B plus minus B kuadrat minus 4AC. Nah, bagian sini itu sama dengan diskriminannya itu ya. Jadi kalau saya tulis ulang, sama dengan diskriminan, akar diskriminan. Dibagi dengan 2A. Oke. Nah, ketika dia punya jawaban ada 2, maka diskriminannya itu lebih besar daripada 0. Alias kita pakai angka di sini. Nah, kalau begitu kita langsung masukkan lagi. B-nya itu sama seperti yang tadi. Kita punya B-nya itu adalah 5, jadi minus 5 plus minus di akar dari diskriminan tadi. Diskriminannya itu adanya di sini ya. Sini. Hai. Jadi 1 kurang 8A. 1 kurang 8A dibagi dengan 2 kali A. A-nya itu adalah 2, jadi 4. Oke. Jadi kalau kita masukkan jawaban kita kembali ke QRST minus 5 tambah kurang akar dari 1 kurang 8A dibagi dengan 4. Ini jawaban untuk QRST. Hai. Dan ditanya lagi, the values of the function. Nah, ini artinya apa? Nilai dari fungsi. Kita punya fungsi fx sama dengan sekian, gx sama dengan sekian. Dalam kasus ini fx sama dengan gx. Nah, ketika kamu punya x-nya adalah ini, maka berapa sih nilai fx-nya? Berapa sih nilai gx-nya? Ya, alias kamu ditanya berapa y-nya itu. Jadi kamu tinggal memasukkan x ini ke dalam salah satu fungsi yang ada. Nah, kamu punya fungsinya banyak. Ada 2. Jadi bedanya apa? Fungsi f itu memiliki a, fungsi g itu memiliki x saja. Jadi kalau kamu punya a-nya itu kan bisa diubah-ubah, ya kan? Dan itu kan sangat repot buat kita. Jadi kita nggak usah pakai fungsi f, kita pakai fungsi g saja untuk menentukan. Jadi seandainya saya tulis di sini ya, saya tulis di atas ya. Saya pakai fungsi g. Saya geser ke kanan sini ya. Kemudian saya pakai jawaban yang di sini untuk ke atas. Maka kita punya gx-nya itu adalah minus 4 kali x-nya itu ada di bawah sana. Kita tarik ke atas. Minus 5 plus minus akar dari 1 kurang 8a dibagi dengan 4. Ini x-nya dikurang 5. Akhirnya kita dapat, ini kita coret ya. Minus 4 kita coret, maka kita bisa dapat minus 1-nya kita kalikan. Sama dengan 5 plus minus dibalik, jadi minus plus akar 1/8a dikurang 5. Dan 5-nya juga habis, 5-nya habis, maka kita jawabannya
Y-nya itu adalah minus plus akar dari 1 kurang 8A. Ya, ini adalah jawabannya. 1 kurang 8A di dalam U dan V. 1 kurang 8A. Persis. Oke, lanjut. Seandainya kita punya kasus di mana O itu tadi adalah di sini ya. Ketika A-nya itu adalah 1,1/8 persis. Maka dari itu nilai Fx dan Gx-nya itu adalah berapa? Itu sama kembali kamu value of x ya. Sama seperti menggunakan rumus ABC tadi. Di sini ya, saya tulis di sebelah sini ya. Ketika A-nya itu sama dengan 1/8, maka X1, X2-nya itu adalah minus B plus minus akar dari D-nya adalah 0, ya persis jadi habis, dibagi dengan 2A. B-nya itu tadi adalah minus 5, dibagi dengan 2 kali 2 sama dengan 4, jadi minus 5/4. Langsung kita dapat jawabannya 5, 4 di W dan X. Oke. Dan ketika X-nya itu adalah minus 5/4, maka berapa nilai fungsinya? Kamu kembali lagi Gx tadi. Kita misalnya punya Gx itu adalah berapa tadi ya? Minus 4x per 5 ya. Minus 4x, x-nya itu adalah minus 5/4 per dikurang 5. Kemudian kita coret, sini habis. Jadinya 0. Oke. Jadi jawaban akhir kamu adalah y-nya adalah 0 ketika x-nya itu adalah minus 5/4. Oke. Jadi jawabannya 0 di sini. Oke, untuk y. Terakhir, kita punya soal nomor 3. Coba saya pindahkan dulu biar nggak terlalu kotor ya jawabannya. Saya pindahkan ke tempat ya, sinilah. Oke. Hai. Untuk nomor 3 di sini, kita dikasih tahu soalnya, di mana fx dan gx itu sama, dan dia tanya the value of this function is 3 or more than 3. Jadi lebih besar dari 3 atau sama dengan. Jadi kita punya y-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Ketika dia titik bentroknya ya, titik singgungnya itu adalah y lebih besar daripada 3. Maka dari itu berapa nilai a-nya? Nah, kembali maksudnya apa? Kita lihat kita punya grafik kita itu bergambar seperti apa ada di atas ya. Saya kembali. Kita punya garis merah dan garis biru di sini. Ketika y-nya itu 3, jika titik bentroknya itu 3 di sini, dan dia singgung ya, anggaplah singgung. Kita punya dua kemungkinan. Apakah dia bentrok di dua titik, satu di atas di 3 sini dan satu di bawah sini. Nah, bagaimana cara kita mulai menghitungnya? Ya udah, kita menggunakan titik y sama dengan 3 itu untuk mencari ketika dia bentrok x-nya di mana sih? Oke. Yang paling gampang itu kita langsung pakai fungsi g. Ya. Fungsi g kita adalah minus 4/5. 4x per 5 ya. Jadi ketika gx nilai 3, maka 4x per 5 itu sama dengan 3. Dan kita hitung 8 sama dengan 4x. Dan x itu adalah minus 2. Jadi kita tahu ketika nilai y-nya itu 3, kita dapat x di sini adalah minus 2. Ya, minus 2. Nah, sekarang ketika x-nya itu minus 2, maka fx-nya itu berapa? Nilai a-nya itu bisa kita hitung. Kita tinggal masukkan x sama dengan minus 2 ke dalam fungsi fx, dan kita akan mendapatkan range-nya si a. Oke. Kita punya fx-nya itu adalah, mungkin saya tulis lagi ya, minus 2x kuadrat minus 2x kuadrat tambah x tambah a kurang 2. Nah, ketika kita masukkan minus 2 di f minus 2 di sini, kita dapatkan 2 kali 4 tambah minus 2 tambah 2 ya, sama dengan 8 kurang 2 tambah 4 kurang 2. Maka kita dapat 4 tambah A. Nah, ketika F-nya itu, X-nya itu adalah minus 2, berapa nilai Y-nya? Berapa nilainya itu sama dengan 3 atau ke atas. Jadi kita juga masukkan angka 3 di sini. Saya tulis di sebelah kanan saja ya, sama dengan 3, sama dengan 3. Sama dengan 3. Maka kita punya nilai A kita itu harus sama dengan 1. Harus lebih besar atau lebih kecil, kita bayangkan. Nah, jawaban sudah ada sih. Jawabannya itu A itu harus lebih kecil daripada nilai tertentu, seperti ini ya. Jadi kalau kita punya
X-nya persis sama dengan minus 2, maka kita punya Y-nya itu persis sama dengan 3, ya. Persis sama dengan 3. Ini, Y sama dengan 3, dan A-nya sama dengan 1. Kalau kita punya Y-nya itu lebih besar daripada 3, maka X-nya itu akan lebih kecil, ya. Kecil daripada minus 2, dan A-nya itu akan lebih kecil daripada minus 1, seperti ini. Maka jawaban kita di sini adalah minus 1, dan Z itu adalah 1 di sini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita punya soal cukup panjang, dan menurut saya soal ini cukup baik untuk melatih kalian mengerti mengenai pengertian diskriminan, ya. D itu apa sih fungsinya? Ya, untuk menentukan hubungan antara dua grafik. Kalau kamu punya dua grafik dan kamu tanya berapa titik singgungnya, posisi apakah nabrak seperti enggak, apalagi kalau kamu punya variabel selain X dan Y. Misal kamu punya A, punya B, punya C yang bisa digeser kemana-mana. Kalau kamu sudah punya itu, kamu harus menggunakan rumus ABC dan diskriminan untuk mencari tahu hubungannya, dan kamu bisa mendapatkan apa yang dicari dari soalnya itu. Baik, itu saja untuk soal kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Saya akan lanjut mengerjakan soal untuk matematika course 1, dan saya terus kalian semangat belajar. Benkyo, gambatte kudasai. Sayonara.